Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Merdeka! Allah Akbar! Ya, saya kira saya mulai dengan bicara tuntutan GMKR, bahwa dari 5 hal yang tadi sudah dibacakan, maka bagi kita sebetulnya supaya semua agenda bisa terlaksana, terutama untuk merebut kembali kedaulatan, maka biangnya harus diberantas duluan. Karena itu yang prioritas bagi kita adalah supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, supaya Gibran yang Wapres 3 sah itu segera dimajukan. Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga adalah supaya Kapolri yang menjadi antek oligarki supaya segera dipecat. Setuju? Setuju. Oke, itu 3 yang prioritas yang saya kira sudah menjadi tekad kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah supaya Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi, panglima tertinggi NKRI itu bertindak, berbuat sesuai amanat konstitusi. Kalau memang kedaulatan sudah dirampok, Pak Prabowo tugas utamanya adalah memulihkan, ya, bagaimana supaya kedaulatan itu kembali ke tangan rakyat. Kita baca di Undang-Undang Dasar misalnya, pasal 1 berisi 3 hal sangat penting, yaitu pertama tentang persatuan, kedua tentang kedaulatan, ketiga tentang hukum. Nah, tiga itu sudah sirna di Indonesia. Karena itu sebagai panglima tertinggi, kita minta Pak Prabowo segera bertindak, berbuat melalui kekuasaan dan partai yang dimiliki untuk bagaimana ini bisa pulih. Ya, karena itu juga Pak Prabowo, kalau dalam pemerintahan Anda atau orang-orang dekat Anda ada faksi-faksi yang tidak sejalan dengan kepentingan negara dan rakyat, maka faksi ini harus dieliminasi. Ya, setuju? Setuju. Kita lihat di bursa beberapa hari yang lalu, bisa tercermin adanya pertarungan faksi ini. Faksi ini bertarung untuk apa? Ada yang untuk pro oligarki, ada yang untuk pro rakyat. Nah, Pak Prabowo mestinya tahu ini dan peduli hal ini. Karena itu kita minta Pak Prabowo segera bertindak supaya tadi kedaulatan dipulihkan dan yang pro oligarki dari faksi yang ada di sekitar Anda itu dieliminasi, dihilangkan. Ya, saya kira ini message ini bagi sebagian kita dan bagi Pak Prabowo dan orang-orang yang ada di partai, di kabinet itu paham. Yang saya maksud itu adalah siapa faksinya, siapa pemimpinnya, dan kita berada di belakang Pak Prabowo dan di belakang faksi yang pro rakyat, pro kedaulatan. Nah, yang terakhir saya ingin supaya pemakzulan Gibran ini segera mulai prosesnya. Kita menuntut yang namanya DPR, DPD, MPR sudah menyusun langkah-langkah bagaimana ini bisa terwujud segera. Kenapa? Karena saya ingat bahwa Pak Prabowo itu belum bicara soal 2 periode, tapi geng Solo Jokowi itu sudah mulai bicara beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana supaya ada periode kedua bagi Gibran terutama. Nah, ini bagi kita sebetulnya 1 periode pun kita tidak bisa menerima Gibran memimpin negara ini sebagai Wapres. Ya, setuju? Karena
Karena itu kita tuntut kepada tadi DPR, MPR, DPD, termasuk partai-partai. Perhatikanlah pernyataan sikap ini dan aspirasi rakyat ini, bahwa Anda dipilih oleh rakyat, jangan mewakili oligarki, tapi dengarkanlah, mewakililah suara rakyat. Karena itu kita tuntut segera supaya DPR, DPD, dan MPR segera memulai proses pengakuan Gibran. Dan sudah berharap Pak Prabowo yang punya partai Gerindra mestinya berada di garis depan untuk memulai proses pengakuan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus